Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada lab kali ini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi user, atau manajemen user. Manajemen user. Nah, jadi untuk apa sih manajemen user ini? Nah, jadi dalam mikrotik ini yang sudah kalian ketahui nih, usernya adalah admin dengan passwordnya kosong. Nah, kita bisa melihat user kita dengan cara menu sistem lalu user. Nah, user yang kita gunakan sekarang ini adalah admin, grupnya full dan passwordnya kosong yang saya loginin sekarang ini. Nah, jadi dalam user ini ada nih grup-groupingnya nih. Kan kita makanya admin. Nah, grup yang kita pakai adalah full. Itu bisa melakukan konfigurasi apapun. Menambah konfigurasi, menghapus konfigurasi, mengubah konfigurasi, reset konfigurasi, bisa semuanya kalau user full ini yang lagi kita pakai sekarang. Nah, tapi ada lagi nih dibagi-bagi nih dalam mikrotik ada tiga. Ada full yang saya tadi sudah jelaskan, ada read. Nah, read ini adalah grup yang si user tersebut hanya bisa melihat konfigurasi dari mikrotik tersebut. Nggak bisa dia menambah konfigurasi, mengurangi konfigurasi, mendisable, mengenable, merubah, mereset, nggak bisa dia. Nah, kalau read ini gampangnya dia hampir sama kayak grup full. Bedanya dia tidak bisa menambah user baru. Dia tetap bisa nambahin konfigurasi lain asalkan selain menambah user. Langsung aja ya kita coba dari user full ini. Nah, sekarang kita lagi pakai user full nih. Kita bisa nih nambahin konfigurasi IP address, nambahin konfigurasi misalnya OSPF, menghapus file, interface, nambahin interface, ya tunnel, bisa lah semuanya kalau pakai user full ini. Nah, sekarang coba nih kita buat user read nih. Coba kita namain misalnya tukang nih dengan grupnya read. Passwordnya kita kosongin aja nih. Bebas lah kalau mau diisi. Kita apply. Nah, intinya jadi ketika kita login menggunakan user tukang, maka grupnya adalah read, yaitu dia hanya bisa melihat konfigurasi pada router tersebut. Dia nggak bisa nambahin konfigurasi, mengurangi konfigurasi, merubah konfigurasi, mereset konfigurasi, nggak bisa dia. Jadi user read ini biasa digunakan hanya untuk memonitoring gitu. Coba nih kita login menggunakan user tukang yang kita buat tadi nih. Tukang. Passwordnya kosong. Connect. Nah, kita udah berhasil nih login pakai user tukang dengan grup read ini. Coba nih kita lihat. Gak bisa nih kita nambahin IP address, menghapus konfigurasi, menambah konfigurasi, merubah konfigurasi. Gak bisa kita. Tapi kita masih bisa nih memonitoring nih. Kita lihat-lihat nih. Kita lihat show column. Kita masih bisa nih memonitoring. Tapi dia nggak bisa nih menghapus, menambah, merubah. Nggak bisa ngapa-ngapain kita. Nah, ini adalah user read digunakan untuk memonitoring dalam router. Nah, gampangnya gitulah untuk memonitoring. Coba kita balik lagi ke user full ini. User full kita tadi, admin passwordnya kosong. Nah, nih lanjut kita sistem user, kita buat user yang grupnya write. Nah, grup write ini yang kayak saya sudah jelaskan tadi, dia bisa menambah konfigurasi apapun selain dari menambah user. Kita coba aja nih, misal kita namain manager nih, manager dengan grup write. Coba kita login menggunakan tadi yang user write yang kita buat, manager. Passwordnya 0, kosong. Nah, coba ini kita lihat. Masih bisa nggak nih dia nambahin IP address? Masih bisa dia. Nambahin IP address. Masih bisa menghapus, enable, disable, menghapus, mengkonfigurasi apa misalnya reset configuration masih bisa. Nah, bedanya si user write ini dia nggak bisa menambahi user baru. Nah, bedanya itu aja gampangnya perbedaannya antara user full dan write. Write bisa melakukan semua konfigurasi selain dari menambah user. Full bisa melakukan semua konfigurasi apapun itu termasuk menambah user. Coba nih kita balik lagi nih ke user full nih. Admin,
Kita lihat lagi nih usernya. Admin, kita user full. Sekarang kita lagi pakai user full nih. Kita bisa ngapain aja nih? Nambah user aja bisa. Nah, tadi kan kita udah praktekin nih. User write dia nggak bisa nambahin user. Nah, kalau si full ini dia bisa melakukan konfigurasi apa aja, termasuk menambah user. Jadi caranya full ini adalah grup yang memperbolehkan apapun dalam router ini. Nah, ada lagi nih dalam manajemen user ini ada yang namanya grup. Kita grupnya bisa customize sendiri. Nah, misal grup khusus eh, tukang tukang satu. Nah, si tukang ini kita bisa tentukan nih, dia boleh ngapain aja. Ini kalau telnet, dia boleh login telnet, ada lokal, SSH, reboot, FTP, winbox, read, test, password, sensitif. Nah, kita bisa buat lagi nih, sesuai yang kita mau. Kita apply. Nah, kita bisa nih, misalnya kita nambahin Parno nih. Dia grupnya di tukang satu. Kita tambahin, nah, yang artinya si Parno ini ketika login, dia akan mendapatkan role seperti yang kita tentukan pada grup tukang, yaitu role ini nih, police. Ada password, reboot, apalah inilah. Pokoknya ketika si Parno ini kan kita sudah tentukan nih, dia bisa masuk ke full read write. Kita tentukan di grup tukang satu. Nah, artinya ketika si Parno ini mau login ke router kita, dia akan menggunakan grup tukang satu dan role seperti yang sudah kita tentukan pada police ini nih. Coba nih kita login nih pakai user Parno. Harusnya bisa nih. Nah, bisa nih dia nambah user, IP address. Pokoknya dia bisa melakukan apapun yang kita tentukan pada grup si tukang satu ini. Bisa kan dia mau ngapain aja noh. Pakai winbox, polisi, telnet, SSH, reboot, write, bisa dia. Misal kita reboot nih, tetap bisa dia. Nah, jadi intinya user management ini digunakan untuk membagi-bagi setiap usernya nih. Jadi user ini cuma boleh ngapain aja, user ini boleh ngapain aja, user ini boleh ngapain aja. Nah, jadi mungkin itu aja dari saya tentang penjelasan tentang manajemen user ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.